Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Aku harap kita semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita ketemu lagi untuk renungan remaja dengan tema kasih sejati. Dan sebelum itu kita berdoa dulu yuk, kita mau satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya boleh menjadikan pedoman untuk hidup kami, boleh menjadi berkat bagi hidup kami, dan boleh kami bagikan bagi sesama di sekitar kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelumnya kita mulai membaca. Tema yang akan kita ambil itu kasih sejati. Judul renungan kita hari ini adalah kasih sejati, yang kita ambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kita boleh buka Alkitab atau HP kita mau baca bareng-bareng. Aku ulangin lagi, renungan pada hari ini kita ambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kita baca bareng-bareng ya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan supaya sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, dari firman ini, aku ambil salah satu ayat di dalamnya, yaitu yang bakal jadi ayat emas kita, di Yohanes 15 ayat 13. Yaitu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oh, dalam sekali ya, dimana kasih dari Tuhan itu kasih yang sederhana tapi benar-benar menetap di hati kita. Dari kita pasti tahu dong ya film Dylan. Kita singgung sedikit ya di film itu. Film Dylan ini mengisahkan kehidupan percintaan seorang remaja di bangku SMA, di mana Dylan sendiri yang mengejar seorang Milea. Itu dia menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan hati Milea. Tapi kalian tahu nggak sih perjuangan yang dilakuin Dylan itu? Apakah dia menghasilkan kasih yang sejati, menghasilkan cinta yang sejati? Di film yang kedua, ternyata kita tahu hubungan mereka harus kandas karena kesalahpahaman yang terjadi. Di sini kita lihat bahwa perjuangan yang dilakukan Dylan dengan susah payah untuk mendapatkan hati Milea ternyata tidak bisa bertahan dengan lama. Otomatis kasih yang dia berikan kepada seseorang itu hanya sebatas rasa yang sementara, bukan rasa yang menetap. Rasa yang hadir itu tidak bisa menetap di hati dan hanya menjadi sebuah kenangan belaka. Dan kita balik lagi ke firman Tuhan. Di sini aku ngerasa kalau setiap apa yang Tuhan kasih buat kita itu pasti sesuai dengan yang Tuhan kehendaki buat kita. Kasih yang Tuhan kasih itu benar-benar sejati, benar-benar menetap,
bukan hanya di dalam suatu kondisi aja, tapi di segala musim kehidupan kita. Dan kasih yang Tuhan kasih itu tidak pernah berkesudahan, walaupun mungkin kita merasa Tuhan jauh, kita merasa Tuhan punya rencana yang berbeda dari apa yang kita mau. Tapi di balik semua itu, Tuhan gak pernah sedetik pun meninggalkan kita dengan keadaan kita. Tuhan selalu memberikan kita kasih-Nya, Tuhan selalu memberikan kita cintanya, walaupun mungkin kita merasa itu bukan dari Tuhan, tapi ternyata itu yang dari Tuhan. Dan Tuhan sudah membuktikannya langsung ketika Tuhan mau menebus dosa kita di kayu salib. Di situ kita tahu bahwa kita belum mengenal Tuhan dengan kita belum mengenal Tuhan dengan sangat dekat, kita belum mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tapi Tuhan sudah mau memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, bahkan jauh sebelum kita ada di dunia ini. Di situ kita tahu bahwa Tuhan membuktikan itu dengan jelas, dengan kuasanya yang sangat luar biasa untuk hidup kita. Dari apa yang kita baca di sini, aku juga mau mengingatkan lagi ada kutipan ayat yang bisa menguatkan kita bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya itu selalu menetap di dalam hati, tidak akan menjadi sementara, tetapi akan menjadi kekal di dalam hati kita. Walaupun mungkin kita merasa kasih Tuhan itu seperti apa sih? Kita belum benar-benar mengerti Tuhan itu maunya seperti apa dalam hidup kita. Di sini ada satu ayat lagi yang kita bisa baca bersama-sama dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Yang bunyinya begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wow, dalamnya. Jadi dari ayat ini kita tahu, walaupun mungkin kita belum bisa rutin untuk berdoa, kita belum bisa rutin untuk saat teduh, tetapi kasih Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita itu tidak pernah berbeda, justru sama dan terus-menerus bertambah setiap harinya. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya untuk orang-orang yang mengikut Kristus, bukan hanya untuk orang-orang dengan kalangan A atau B, tetapi kasih Kristus itu untuk semua anaknya yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan hendaki untuk menjadi anaknya. Dan kita tahu bahwa kita dimampukan juga oleh Tuhan, kita diberi kuasa, kita boleh membagikan kasih kita kepada sesama. Kasih yang sederhana, kasih yang bisa kita bagikan melalui hal-hal kecil, kasih yang bisa kita bagi bukan dengan rasa yang terpaksa, tetapi dengan rasa yang ikhlas. Seperti kita membantu adik kita untuk belajar menggunakan telepon, atau kita membantu kakek nenek kita untuk mengikuti renungan secara online, apalagi di masa pandemi ini kan. Kita banyak belajar, kita banyak membantu. Itu juga merupakan salah satu anugerah dari Tuhan bahwa kita bisa membagikan kasih kepada sesama, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Dan aku mengambil satu ayat lagi untuk menutup renungan kita hari ini. Aku ambil dari 1 Korintus 16 ayat 14, yaitu lakukan segalanya dengan cinta. Apa yang kita lakukan dengan cinta, dengan kasih yang ikhlas, pasti akan memberikan hal yang luar biasa di hidup kita. Apalagi dengan kita melakukan segala hal dengan kasih, dengan cinta, Tuhan pasti memberkati segala yang kita lakukan. Tuhan menyertai apa yang kita perbuat di dalam hidup ini. Jadi, selamat berbagi kasih dengan sesama, selamat memantapkan hati untuk terus berbagi kasih Tuhan yang sejati, di mana kita boleh
bersukacita terus di dalam Tuhan, karena kita tahu kasih Tuhan itu kasih yang sejati, tidak pernah berkesudahan. Amin. Untuk menutup renungan pada hari ini, kita berdoa lagi yuk. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk segala hal yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami bersukacita karena oleh kasih-Mu kami boleh berbagi segala hal yang kami punya kepada sesama kami. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami dalam membagi kasih ini. Engkau memampukan kami dalam menetapkan hati bahwa kasih-Mu adalah kasih yang sejati, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu itu menetap di dalam hati kami, bukan hanya sementara di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus berbagi kasih pada sesama dengan ikhlas dan tulus hati, tanpa tendensi apapun di dalam kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, seraya mohon ampun atas segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.